welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini kami pindah ya, satu kota lagi dari kota Liuzhou. Kemarin di pinggir kota Liuzhou dan sekarang di pinggir kota Guilin. Nah, di tempat ini sudah termasuk kota Guilin, di yurisdiksinya kota Guilin, tapi di sini masih bukan kota, di sini masih di luarnya, masih di pegunungan. Tempat ini namanya Kabupaten Otonom Berbagai Suku Minoritas Longsheng. Nah, Kabupaten Longsheng tempat ini. Kenapa adalah berbagai suku minoritas? Maksudnya di sini ada 4 jenis suku minoritas yang populasinya rata-rata. Suku Yao, suku Dong, suku Zhuang, suku Miao. Nah, 4 itu hampir sama. Dan kampung ini namanya Kampung Huanglu Yao Zhai. Di sini inamnya adalah suku Yao. Persisnya subsuku Yao merah, Hong Yao. Sebagai seorang wanita, saya senang sekali karena dengar di sini ada satu desa, adalah desa atau kampung yang wanitanya punya rambutnya panjang. Rambutnya panjang melebihi 1,2 meter itu ada 68 orang. Dan yang paling panjangnya ada seorang nenek, dia rambutnya 2,7 lebih meter. Nah, jadi sekarang rambut saya sudah ada umpan, sudah putih. Nah, jadi mau belajar bagaimana caranya untuk membuat rambutnya lebih sehat, teman-teman. Ini adalah museum, bukan museum lah, gedung Ibdak mengenai rambut panjang. Jadi rambut panjang pun punya gedung yang untuk mempromosi Ibdaknya, teman-teman. Coba lihat di sini ada apa. Teman-teman, kita coba lihat ya, semua foto di sini adalah ibu-ibu dengan rambutnya yang panjang ya, dan mereka tidak punya rambut yang putih. Dan kami bisa coba lihat ada namanya dan kepanjangan rambutnya ya. Namanya semuanya marga Han. Kenapa? Karena di sini adanya adalah lelaki. Mereka menikah ke tempat ini, bukan perempuan ya dinikahi ke luar kampung, melainkan lelaki yang datang. Dan perempuan di sini adalah 2 rumah di satu rumah keluarga itu. Nah, ini adalah ciri khasnya dan kita coba lihat bajunya. Misalnya ibu ini Han Liu Feng namanya, bisa coba lihat bajunya. Di bajunya satu pun kancing tidak ada, hanya diikat di pinggangnya saja, tidak ada kancing. Nah, ini adalah caranya. Dan tempat ini adalah suku Yao merah, makanya bajunya adalah warna merah. Dan satu ciri khas yang lain adalah kita coba lihat earringsnya terbuat dari perak. Semuanya itu, dan tidak hanya perak tetapi juga lebih besar. Nah, itu adalah kesukaan mereka. Tempat ini karena di sini ada longest hair village, makanya menciptakan rekor Guinness. Teman-teman, di sini ada sanggulnya wanita. 3 sanggul ini ada ciri khasnya masing-masing. Yang di sebelah kiri adalah wanita yang belum menikah. Nah, ini adalah caranya, diikat oleh sebuah kain warna biru gelap. Dan rambutnya karena lebih pendek, makanya lebih flat. Kemudian, ini adalah yang sudah menikah tapi belum melahirkan anak. Tidak ada kainnya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah wanita yang sudah melahirkan anak. Nah, di depannya ada satu sanggul dan juga ditutupi oleh sebuah kain yang warna biru gelap atau hampir hitam. Ini di tempat ini memperkenalkan pada zaman dulu di Tiongkok, zaman kuno,
bagaimana orang Tiongkok suka sanggulnya, rambutnya yang panjang, bagaimana caranya mereka mencuci atau memelihara rambutnya dengan semakin sehat, memakai apa. Dan rahasianya orang sini, rambutnya bagus. Yang pertama pasti jeansnya bagus. Dan keduanya adalah mereka mencuci rambut dengan airnya, cuci beras. Kemudian airnya difermentasi. Itu adalah rahasianya. Dan tadi kami lihat itu semua, hampir ya semua ibunya namanya marga Pan. Apakah mereka adalah satu keluarga? Bukan. Bukan. Mereka dari keluarga yang lain. Cuman tinggal di sini marga Pan. Jadi makanya itu bukan jeansnya satu keluarga saja. Melainkan di village ini. Semuanya jeansnya bagus, rambutnya bagus. Ini berasnya lokal. Kemudian difermentasi, dan hasilnya, wah, kayaknya ilmiah banget ya. Coba kita belajar. Oh, ini adalah beras. Ada vitamin, ada probiotik, ada protein, ada amino. Wow. Di sebelah sana ada ibu-ibu lagi beresin rambutnya yang cukup panjang ya. Cukup panjang sekali dan ada seikat rambutnya yang dibawa di tangannya itu tidak nyambung. Itu adalah waktu mereka menjadi dewasa. Mereka akan potong sebagian rambutnya untuk disimpan dan kemudian waktu mereka membuat sanggul yang satu ikat itu juga akan dipakai di dalam sanggulnya. Teman-teman, di sini ada satu kamar. Sekarang sudah bukan rumahnya untuk sesuatu keluarga. Sekarang dibikin menjadi satu tempatnya. Ada pertunjukan tarian dan nyanyian. Dan kami bisa masuk dan lihat-lihat itu di dalamnya gimana ya. Karena rumah yang benar juga seperti ini. Kerangkanya seperti ini. Nah, di sana ada tangga untuk naik. Di dalam ini juga. Dan tempat ini lebih besar. Pasti kalau di rumah yang biasa tidak segede ini. Tapi kerangkanya, pikirannya sama. Ini naik. Semua terbuat dari kayu. Dan jarang kelihatan ada paku. Sekarang di tempat ini adalah satu pentas. Satu pentas dan di sana adalah tempat duduk. Ada seorang ibu lagi duduk di sana. Dan di sini ada perhiasannya karena sudah menjadi satu panggung. Dan coba kami lihat ada ini jendelanya. Jendelanya di sini adalah kayu. Dan ini, wow, ukirannya juga cantik ya. Warna emas. Dan ada tokoh-tokoh, mungkin ada kisah atau cerita. Oh, lampunya dinyalain, dibuka. Coba lihat, ini semuanya adalah yang terbuat dari kayu dan tidak ada paku. Di sini ada, karena pentas ini mungkin zaman sekarang ya. Dan ini mungkin dipasang kemudian, jadi makanya pakai alatnya yang modern. Di sini, teman-teman, digandung badian yang sudah kering. Karena tempat ini, mungkin desa ini, kampung ini sekarang sudah dibuka sebagai satu tempat wisata. Tapi di tempat yang lebih luas, di kabupaten ini, kebanyakan orang hidupnya sebagai petani. Mereka menanam padian dan juga ada sayur. Dan tempat ini, Longsheng, Kabupaten Longsheng,
adalah kabupaten yang relatif lebih terakhir keluar dari kemiskinan. Nah, meskipun tempat ini adalah pariwisata, cukup terkenal karena di sini ada ladang atau sawahnya berteras, sangat terkenal. Khususnya di utara tidak ada keadaan seperti ini. Jadi maka banyak pengunjung mau memanjiri sini. Tapi di tempatnya yang lebih luas, wilayah yang lebih luas di seluruh kabupaten, banyakannya masih tidak terlalu kaya. Bukan semua tempatnya adalah objek wisata. Jadi pemerintah juga bantu orang sini untuk keluar dari kemiskinan. Caranya ada beberapa. Yang pertama adalah bantu mereka melakukan penanaman. Mereka menanam dan biji beras apa yang lebih cocok, lebih bagus, kasih rekomendasi, kasih ajaran dan juga kemudian juga ada kebijakan yang serangkaian yang lainnya. Misalnya ada sebagian orang mereka menjadi miskin karena sakit. Nah, jadi dari pemerintah kasih asuransi kepada mereka, bisa dikembalikan uangnya 95% biaya pengobatan dan sendiri hanya tanggung 5% saja. Itu adalah satu caranya. Dan ada sebagian orang miskin karena anaknya lanjut pendidikan. Barangkali kalau ada yang mau memasuki universitas. Universitas itu bukan pendidikan wajib, jadi harus bayar. Kalau bayarnya dari pemerintah kasih subsidi atau dari pemerintah kasih kredit, ada banyak kebijakan seperti itu. Nah, jadi kesulitannya bisa diatasi, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Nah, jadi sampai sekarang di sini juga keluar dari kemiskinan. Nah, dan sebagai satu objek wisata, wilayah yang kecil ini lebih kaya lagi. 欢迎来到姚家来做客。
大小的发型呢，基本上已经全部盘好。刚才在盘头发的过程中，一共加入了2把头发。加入这2把头发不是假发，那它们是怎么来的呢？加入进去的第1把是16到18岁的时候剪下来的。16到18岁剪下1把长发，也就象征已经成年。还有另外1把是平时梳妆或者洗头掉落下来的长发，我们把它剪起来，积累在一起，形成了另外1把。长发在姚家象征长命与富贵的意思，所以我们一生中的头发都要盘在自己的头上。Ini adalah rumah yang sudah tua. Ini adalah yang sudah termasuk paling tua. Ini lebih baru. Ini lebih baru lagi. 还在那里超香，他们就是那个放服装，他们想。Berat. Dan ini juga Sulaman Miao, Sulaman Yao. Kampung ini tidak besar, gangnya seperti ini, jadi sudah cukup matang ya pariwisatanya. Nah sekarang kami mau pindah untuk, kalau ada kesempatan mau lihat-lihat sawah berteras.